Halo rekan-rekan semuanya, ketemu lagi dengan Atrivi. Teman-teman ya, kalau kita cermati penipu akhir-akhir ini semakin cerdik ya, semakin kreatif dalam menjerat mangsanya. Jadi contohnya sederhana aja. Jadi kalau dulu itu penipu langsung vulgar ya, telepon kita atau WA kita langsung minta username, password, kemudian minta OTP gitu ya. Medium akhir-akhir tahun 2021 itu penipu modusnya seperti itu. Jadi mengaku dari bank, mengaku dari pihak Shopee, mengaku dari pihak Tokopedia, mengaku dari pihak Paylater, mengaku dari pihak Kredivo dan sebagainya, kemudian langsung minta data-data pribadi kita. Nah, itu di akhir 2021 kemarin seperti itu marak sekali terjadi. Nah, menjelang sekarang ini temanya berubah, tujuannya mereka tetap mengambil data diri kita, kemudian OTP kita untuk mereka menguasai akun kita. Tujuannya tetap, tapi modusnya itu mulai halus. Jadi mulai mulai modal, mulai mulai memakai trik-trik yang membuat kita itu samar. Ini benar-benar asli atau ini benar-benar palsu gitu. Jadi kalau dulu itu ngaku dari pegawai bank, dari instansi apa, Kredivo atau apa, kemudian minta username password kita, sekarang polanya berubah ya. Jadi polanya itu mereka sekarang mempunyai landing page. Landing page itu adalah seperti halaman, misalnya kayak seperti ini atau misalnya seperti ini ya. Jadi mereka membuat halaman palsu. Jadi modusnya sama. Mereka akan menghubungi kita baik lewat misalnya WhatsApp atau misalnya iklan di internet. Kan iklannya udah banyak, kemarin udah kita bahas bahwa mereka sudah berani beriklan berbayar lewat misalnya Facebook, Instagram. Mereka pakai iklan sehingga iklan-iklan mereka nongol di beranda kita gitu. Tuh, mungkin sehingga kita tertarik dengan iklan itu, kemudian kita mengklik, atau mereka akan sebar WhatsApp yang seolah-olah terjadi apa-apa dengan akun kita sehingga kita akan mengklik. Nah, langkah selanjutnya mereka itu membuat suatu landing page atau halaman yang mirip dengan website atau halaman aslinya ya. Jadi misalnya mereka mengaku dari BCA, mereka akan bikin website seperti ini. Mereka mengaku dari BRI, mereka akan membuat landing page seperti ini kan gitu kan ya. Nah, kemudian dengan itu kita itu para korban itu akan merasa percaya. Para korban itu akan merasa bahwa yang mereka inputkan form ini resmi dari instansi tersebut. Nah ini, jadi pergerakan penipu udah berubah ya. Kalau dulu langsung meminta data secara vulgar, ya meminta username, password, CVV, kemudian OTP lewat secara vulgar lewat WA atau telepon. Mereka sekarang mengarahkan para korban ini ke suatu landing page. Landing page-nya nanti dikasih background, dikasih gambar seolah-olah asli gitu. Jadi seolah-olah asli dari Kredivo, seolah-olah asli dari apa misalnya BRI, seolah-olah dari BNI asli, seolah-olah dari macam-macam. Jadi mereka membuat landing page, jadi seolah-olah kita tuh memasukkan data-data yang asli kita gitu loh, ke data-data ke website asli mereka gitu, padahal itu website penipu. Jadi teman-teman harus hati-hati, teman-teman harus hati-hati. Intinya sih satu, suatu instansi misalnya perbankan atau apapun tidak akan pernah meminta username, password, apalagi OTP ke kita. Nah, itu kuncinya. Tetapi penipu sekarang ini mengakali, jadi seolah-olah mereka tuh tidak meminta data-data itu, tapi kita menginputkan ke form, yang form itu resmi, seolah-olah resmi gitu loh. Jadi itu teman-teman harus hati-hati sekali ya. Jadi teman-teman harus hati-hati sekali. Jadi form ini dibuat seolah-olah resmi dari BRI, ini resmi dari BCA, mengandung logo BRI, mengandung logo BCA. Kemudian kita dengan polosnya kita akan mengisi form tersebut, memasukkan data-data kredensial kita seperti username, password, PIN, kemudian kadang nomor kartu dan sebagainya. Kita memasukkan user-user yang memungkinkan penipu jika menguasai data-data pribadi kita itu, maka mereka akan bisa masuk ke login kita atau mereka mengambil alih login kita ya. Ini tidak cuman m-banking aja. Jadi kayak Kredivo, kayak Aku-Laku, kayak pinjaman-pinjaman online pun mereka sasar. Jadi mereka menyasar kita yang nanti ujung-ujungnya kita tidak merasa beli sesuatu, kita ditagih ya. Kita misalnya pencurian akun Kredivo, sama modusnya. Nanti ujung-ujungnya yang mereka mengarahkan kita ke suatu website, ke suatu landing page yang seolah-olah itu miliknya Kredivo. Padahal
itu adalah palsu, kan gitu kan ya, itu adalah palsu. Jadi teman-teman harus hati-hati, bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Jadi harus bedakan. Jadi kalau ragu-ragu langsung ke call center bank terkait, atau call center misalnya pinjaman online terkait, atau call center e-wallet terkait, misalnya GoPay kan ada ya call centernya, BCA ada call centernya, seperti itu. Jadi jangan asal isi form. Nah, jangan asal isi form. Kebanyakan korban ini merasa bahwa karena mereka ketipu, uang mereka bisa balik. Kebanyakan korban seperti itu. Jadi saya berjumpa beberapa orang dan mereka tetap ngotot bahwa mereka tidak bersalah. Jadi korban ini ngotot, ini bukan salahku, ini adalah salahnya BCA, salahnya BRI yang tidak secure, yang tidak aman. Padahal yang salah sebenarnya ya korban, karena korban memasukkan, bukan salah sih, tapi korban tidak tahu. Karena ketidaktahuan ini maka memasukkan informasi kredensial mereka ke landing page palsu, ya. Ingat, landing page palsu. Nah, itu bahaya sekali. Jadi teman-teman mulai sekarang harus berwaspada, berhati-hati. Sebarkan informasi ini ke banyak orang ya. Jadi hati-hati dalam mengisi form. Kemarin ada yang kena 1,4 miliar, bahkan kalau kita cermati di komen-komen kenanya tinggi-tinggi ratusan juta. Mereka bahkan kemarin ada komen yang mau dipakai berobat disikat juga ke 70 sekian juta gitu. Bisa balik Pak? Waduh ya, saya agak susah juga, karena kalau bisa balik enggak itu tergantung investigasi bank terkait ya. Tetapi kalau modusnya sudah kena kode OTP, kayaknya sulit untuk balik. Jadi teman-teman hati-hati ketika mau ngisi form, pastikan form tersebut adalah resmi milik bank. Ada logo, belum tentu itu resmi, belum tentu itu asli. Karena penipu sekarang bikin landing page-nya halus banget. Mereka kalau menipu sebagai kredivo, mereka akan kasih foto-fotonya kredivo. Kalau mereka menipu pakai BCA, mereka kasih foto-fotonya BCA, sehingga para korban ini akan yakin, para korban ini termakan dengan form yang mereka anggap itu asli. Jadi hati-hati ya teman-teman. Jadi hati-hati, sekali lagi hati-hati, modusnya bergeser untuk meyakinkan. Jadi kita digiring masuk ke suatu landing page atau halaman atau website yang seolah-olah asli, padahal website atau landing page itu palsu. Jadi gitu. Jadi karena di akhir tahun 2021 itu modusnya langsung vulgar ya, langsung minta username, password, PIN, kemudian OTP, dan itu sudah teredukasi banyak, terutama di channel Atrivi ini. Maka penipu berganti pola lagi. Jadi modusnya sebenarnya tujuannya sama, data pribadi plus OTP, tapi polanya berbeda. Kalau dulu vulgar, mencurigakan, sekarang dibuat halus. Bahkan mereka sudah berani mengiklankan ya, mereka sudah berani beriklan berbayar di Facebook, di Instagram, di Twitter. Mereka pakai iklan berbayar, sehingga iklan-iklan penipuan ini akan nongol di beranda kita, mengaku sebagai Bank BCA untuk upgrade BCA prioritas, atau mengaku sebagai dari BRI, kemudian bisa top up hadiah, atau memilih hadiah yang macam-macam, memilih sampai mulai dari kipas angin sampai motor. Kemudian ada yang mengaku dengan mengeklik ini maka ada fasilitas BI Fast gratis dan sebagainya. Modusnya macam-macam. Intinya akan menggiring teman-teman ke suatu landing page atau halaman palsu, kemudian berharap teman-teman atau korban ini memasukkan data-data kredensial, misalnya username, password, PIN, kemudian OTP, atau yang belum terdaftar di M-Banking misalnya, mereka dimintai nomor kartu, kemudian CVV, kemudian OTP. Atau kalau misalnya kredivo, mereka diminta username, password, PIN, kemudian dengan itu penipu, dan OTP, kemudian dengan itu penipu akan masuk ke akun Anda dan membuat suatu hutang yang harus Anda bayar. Makanya hati-hati ya teman-teman, hati-hati semua. Landing page palsu sekarang bergentayangan, banyak sekali, sudah diblokir, tumbuh lagi, blokir, tumbuh lagi, blokir, tumbuh lagi. Jadi menurut Kaspersky itu udah ada hampir 400.000 kalau nggak salah, 400.000 landing page selama 2022 itu udah diblokir, muncul lagi, blokir, muncul lagi. Nah, betapa masifnya
betapa masifnya penipuan ini, betapa banyaknya penipuan ini membuat kita semua harus tetap waspada ya. Jadi, ternyata landing page palsu ini sekarang lagi banyak sekali, bukan cuma banyak ya, banyak sekali. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Intinya hati-hati ketika teman-teman harus menuliskan form, memasukkan data pribadi ke sebuah landing page, karena sudah banyak landing page palsu yang digunakan penipu untuk menguasai akun teman-teman. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.